Para yang nyaring itu oleh Yohanes adalah kirimkan. Apakah di luar ketujuh jemaat? Tapi saat itu 7 jemaat itu tidak terlalu jauh, cukup kecil, Patmos, dan di sini adalah Turki bagian timur, saudara. Inilah mereka dekat semuanya dan memang Yohanes mengenal situasi yang ada di sana, termasuk Paulus juga melakukan penginjilan di kota-kota tersebut. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan. Jemaat yang ketujuh ini mewakili keadaan manusia pada zaman itu maupun zaman sekarang. Alias sepanjang masa, bagian-bagian daripada ketujuh jemaat ini merepresentasikan, mewakili gaya hidup, cara hidup manusia pada umumnya. Ya. Itu sebabnya saudara perhatikan ciri-ciri. Ini kita mulai mendalami ciri-ciri kehidupan kekristenan atau gereja Tuhan. Ya. Nah saudara, ketika dikatakan tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat, yang pertama-tama dikirimkan kepada Efesus. Tidak ada yang kebetulan urutan demi urutan ini, ada makna dan maksud Tuhan di dalamnya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, surat yang pertama dikirim kepada Efesus atau dikabarkan kepada Efesus. Maka kita akan melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus. Malaikat jemaat bisa direpresentasikan penatua, gembala jemaat, tua-tua jemaat, dan seterusnya. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia, dari Yesus Tuhan, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini satu prestasi yang luar biasa. Kalau saya merenungkan bagian ini seolah-olah diri saya sedang di sana. Kalimat yang tidak pernah mengenal lelah itu tadi. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pujian yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus bukan asal untuk sekedar menyenangkan, tapi memang demikian keadaannya. Mengapa? Karena saat itu kekristenan di Efesus memang mengalami pertumbuhan iman yang dahsyat, yang luar biasa oleh dua pelayan Tuhan yang istimewa, baik Yohanes dan teristimewa adalah Paulus. Saudara yang saya kasihi, tetapi kita melihat bahwa Efesus adalah kota kedua yang terbesar di masa itu setelah Roma. Yang kedua, Efesus adalah kota pelabuhan seperti Korintus. Dan yang ketiga, Efesus ada satu kuil yang luar biasa disembah, diakui karena pemujaannya kepada Dewi Artemis. Dewi kesuburan, kesuksesan, keberhasilan yang diyakini bisa menolong kehidupan umatnya. Di sanalah saudara tentunya kekristenan itu secara luar biasa dikabarkan, disampaikan. Tetapi sekali lagi saudara, apa yang dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu
totalitas, ya, totalitas seluruh hidupnya, maupun ketekunan, kesetiaan, bahkan yang sangat luar biasa dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya gini, ini kok orang makin hari makin jahat aja ya, gitu ya. Tapi mereka sabar. Karena nama Kristus, ayat yang ketiga tadi katakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Aniaya, dicela, dikejar-kejar, mereka tetap sabar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang dikatakan luar biasanya jemaat yang ada di Efesus. Tetapi ayat yang keempat, saudara. Namun demikian, aku mencela engkau. Mencela. Apa sih mencela dalam bahasa sehari-hari kita? Teguran. Ada lagi yang lebih tandes? Mencela, teguran. Ada lagi? Ngenyek, ngece. Ya. Apa? Mencemooh. Ya, bahasa sederhananya, aku ngerti awakmu ki memang tekun, rajin, sabar, wis pokoknya gregeten ndelok wong jahat. Ning, nah itu dia. Tetapi, namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Loh, kok bisa? Orang yang tekun, orang yang sabar, orang yang begitu sangat luar biasa dengan kategori tidak pernah mengenal lelah, kok bisa meninggalkan kasih yang semula? Kasih yang semula itu berarti cinta kasihnya kepada Kristus itu yang berkobar-kobar itu padam. Ini kan sesuatu yang kontradiksi atau berlawanan. Satu sisi dikatakan tidak pernah mengenal lelah, artinya luar biasa, totalitas. Tapi sisi yang lain kok dikatakan meninggalkan kasih yang mula-mula. Bingung saudara kalau melihat sepintas begini. Tapi mari kita dalami. Mengapa Tuhan memberikan catatan penting untuk jemaat yang ada di Efesus ini. Bahkan sangat tegas Tuhan mengungkapkannya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tentu yang tekun, yang setia, yang sabar, yang begitu tidak pernah mengenal lelah tadi. Ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian belum kita bahas ya. Tapi surat ini ditujukan pertama-tama kepada jemaat yang ada di Efesus yang dipuja tapi sekaligus dicela. Apa yang menjadi dasar Yesus mencela? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam catatan sejarah daripada orang-orang di Efesus, di saat bertumbuhnya gandum akan selalu dibarengi bertumbuhnya ilalang. Di saat kebenaran disampaikan, pasti akan juga bertumbuh atau disampaikan ketidakbenaran atau hal yang salah. Itu pasti. Sampai kepada hari ini kehidupan manusia demikian adanya. Ya, seperti itu keadaannya. Gereja Tuhan juga demikian. Pada satu sisi begitu sangat luar biasa, kita bikin acara PPKM, program peduli kebutuhan masyarakat. Tapi sisi yang lain juga ada yang mencela. Padahal yang jalannya udah ngap-ngapan. Yang ngerjain udah rasanya mana tahan. Dan kalau kita bandingkan dengan beberapa gereja yang sangat diberkati dalam finansial atau komunitas yang sangat luar biasa, tentu tidak sebanding.
Bahkan kalau kita pernah dengar kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang yang diberkati di gereja-gereja lain itu sekian miliar diberikan. Wow, rasanya luar biasa. Tapi saya mau katakan, bukan berapa besar, tapi seberapa tulus itu dipersembahkan. Itu standarnya Tuhan. Yang amin lumayan bekal awal. Ya, benih awal itu. Ya memang adanya itu, jadi amin. Coba kalau adanya yang miliat-miliat, tapi ngasihnya segitu, masa mau amin? Ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terkadang kita diberi kesempatan untuk berkarya, untuk berbuat sesuatu yang lebih besar. Tapi ada kalkulasi, ada swipuannya, ada matematikanya, ada kalkulatornya. Ya. Ada kalkulasinya. Ingon nek tak keke sakmene engko aku piye, sesuk anakku piye dan seterusnya. Tapi saya bersyukur KKS tidaklah demikian. KKS sudah terbentuk karakternya semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin serupa dengan gambar yang sesungguhnya. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih sekali lagi, ada satu kondisi yang sangat luar biasa yang dicatat di ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Mengapa saudara pengikut-pengikut Nikolaus ini dibenci? Tetapi saudara ketika orang-orang di Efesus, anak-anak Tuhan di Efesus ini menghadapi pengikut-pengikut Nikolaus, mulai timbul kebimbangan dan keraguan. Terkadang berpikirnya kembali, ada benarnya juga ya. Nah kita dalami saudara. Pengikut Nikolaus ini bagaimana? Dalam Kisah Para Rasul saudara. Kalau saudara melihat Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15. Di sana tidak ditulis tentang Nikolaus, tetapi saudara, ini adalah perjalanan Nikolaus yang dituliskan dalam Kisah 6 ayat yang ke-5 adalah 7 orang yang dipilih. Dan itu pahamnya, pengertiannya sejajar dengan apa yang disebut yang mengaku dirinya rasul, murid. Ya. Tetapi yang terjadi adalah sebagai berikut. Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih apa? Lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ininya titik 2 di sana. Apa yang perlu? Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Situasi yang sulit, kondisi yang sulit, masa sukar yang terjadi, mereka diperhadapkan fakta. Bagaimana mereka yang semula juga adalah penyembah berhala, maka pengikut-pengikut Nikolaus yang mulai menyimpang, yang mengabarkan akan hal-hal yang salah. Penyembahan berhala diungkapkan kembali. Maka diingatkan kepada jemaat di Efesus, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah, daging binatang yang mati, dari darah maksudnya, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Sekianlah, ungkapannya sederhana, sekian dan selamat. Artinya saudara akan terbebaskan dari segala kutuk. Kalau tidak makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Kalau tidak makan darah. Kalau tidak makan daging
dari binatang yang mati dicekik. Solo ini termasuk yang terkenal dengan apa yang disebut RW. Bukan kepalanya dari Pak RT kita, RT, RW kepalanya kan. Tapi ini RW yang lain. Seingat saya, setahu saya kalau mau potong RW itu nggak pernah dipotong seperti motong kambing dan lembu. Setahu saya digebuk, dipukul kepalanya. Sekali tes, mati langsung. Itu kriterianya sudah jenisnya sama, dicekik. Darah tidak mengalir. Katanya sih itu yang bikin enak, maka Pak Hendro seneng banget. Oh, Pak Ketut juga senang Pak Hendro, ada temannya. Katanya itu yang bikin sedap. Tapi Alkitab mengatakan itu dilarang. Tapi nek meh ditutuk ya ora apa-apa. Memang kalau mau belajar beriman dengan benar itu tidak gampang. Taat satu hukum, jangan mengabaikan hukum yang lain. Harus semua hukum itu diperhatikan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menghilangkan semua hukum-hukum terdahulu sebelum ia propagandakan dua hukum kasih yang menjadi hukum utama dalam kehidupannya. Karena itu tertulis dengan baik di dalam perjanjian lama. Apakah hidup saudara lepas dari perjanjian lama? Katakan, KKS tidak pernah lepas dari pengajaran perjanjian lama. Tetapi apakah kita juga berkacang dengan Taurat? Jawabnya juga tidak. Dan memang di dalam perjanjian baru mengingatkan, yang menajiskan itu bukan yang masuk, tetapi yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Apa yang keluar di mulut itu adalah dari hati, bukan? Maka apa yang keluar dari hati itulah yang menajiskan, kata firman. Tapi lupa di bawahnya ada tambahannya. Ya. Yang masuk itu tidak menajiskan, tetapi bukan berarti semua itu berguna. Apakah kalau nggak makan RW terus kita kaing-kaing? Kan jawabnya enggak. Jadi kita harus teliti. Dulu saya sebelum mengerti firman Allah, masih remaja, pemuda, yang namanya saren asin digoreng itu, aduh, mau mertua pirawe lewat. Mertuane tonggone, mertuane sapa lewat kabeh wis ora digagas ya. Masih ingat kecil saya di Ringin Semar itu, kalau namanya sudah makan saren, marus, waduh. Saren itu kalau digoreng kering, ayo tanya yang suka makan saren, seneng enggak? Enak enggak? Enaknya luar biasa itu. Alkitab mengatakan jangan. Maka sejak saya lahir baru sampai hari ini enggak pernah lagi makan itu. Enggak pernah. Dan puji Tuhan sejak lahir baru saya tidak pernah makan lagi RW sampai hari ini, detik ini nyobain enggak? Kalau kebetulan firman ini mengingatkan, tapi pada dasarnya saya timbulnya belas kasihan. Apalagi saya pernah piara dan memang hari ini juga piara gitu kan. Aduh rasanya ya. Coba perhatikan baik-baik. Binatang piaraan yang setia itu yang namanya anjing itu. Saudara perhatikan tatap wajahnya. Dia memandang saudara itu serius sekali loh. Belas kasih, perhatian, gerak-gerik saudara diperhatikan. Terus kemudian saudara makan. Kayak tegoe ya. Saya tidak mempersoalkan. Haleluya. Nanti jawabannya masih ada. Loh Pak, aku kan orang ngerti. Pokoknya ngerti digoreng mateng itu kata Pak Hendro. Tapi saya mau mengingatkan ada hukum Allah yang tidak boleh. Ya, jadi kita belajar itu secara tepat dan benar. Kebetulan saya juga babi juga tidak makan. Karena ternyata Alkitab juga menulis itu. Tapi masih ada yang salah. Apa itu? Lele. Ya. Kenapa? Walaupun proteinnya tinggi, tapi Alkitab mengatakan jangan makan ikan yang tidak. Nah itu dia. Ya kan? Maka saya sekarang juga jarang makan lele. Walaupun produksi lele, kan?
Poseng ini kan, ya kan. Angel kan, menerapkan firman ora gampang, sulit sekali. Itu yang terjadi, pengajaran pengikut Nikolaus itu adalah menyampaikan kembali bagaimana adat istiadat, budaya, ya dan sebagainya dan sebagainya. Itu sangat kental dalam kehidupan bangsa kita, Indonesia khususnya. Dan dunia pada umumnya sama, karena dulu tidak ada agama-agama seperti yang kita kenal hari ini. Yang ada adalah animisme dan dinamisme. Animisme itu penyembahan atau pengakuan terhadap arwah-arwah daripada para leluhur. Nenek moyang kita yang sampai hari ini terus disembayangi dan bahkan dihormati sebegitu luar biasanya. Ada budaya itu. Dinamisme sama, benda, sungai, gunung, pohon, batu yang besar itu yang disembah diakui sebagai penyelamat hidupnya. Sebagai Tuhan dalam hidupnya. Maka pengikut-pengikut Nikolaus inilah yang menyampaikan pengajaran yang seperti itu kembali kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus yang latar belakangnya persis dengan Indonesia. Percaya kepada dewa-dewa dan percaya kepada yang namanya secara general disebut tahayul. Itulah yang disosialisasikan. Maka hal itu sangat menyedihkan. Walaupun orang Kristen di Efesus dikatakan Tuhan, bahwa engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Ada nilai yang luar biasa. Dan pengikut Nikolaus ini juga yang dibenci oleh Tuhan. Ku benci, kunya besar. Tapi ternyata itulah yang mengganggu perjalanan hidup iman mereka. Sehingga mereka akhirnya menjadi tawar hati. Proses hidup yang makin sulit, yang makin berat membuat mereka menjadi dingin terhadap kasih yang semula. Semangat yang berkobar-kobar, semangat yang berapi-api, bahasa sekarang api Pentakosta yang luar biasa itu padam. Saya merenungkan semalaman. Apakah cinta mula-mula saya kepada Tuhan itu masih ada? Kalau diukur aktivitas, kegiatan, semua apa yang saya lakukan sepertinya menjadi standar atau parameter bahwa saya masih punya cinta mula-mula. Tapi yang tahu persis cinta mula-mula itu ada dan tidak dalam diri saya hanya Tuhan Yesus. Tentu saya merasakan apa yang sedang terjadi atau yang sedang berlangsung dalam hidup saya ini adalah sesuai dengan pikiran Allah atau tidak. Saya merasakan. Dan terlebih saudara ketika saya diperhadapkan kekristenan hari-hari ini yang tidak ubahnya kepada seperti jemaat di Efesus. Semalaman pun saya terima telepon, saudara, saya bicara cukup lama, hampir 1 jam. Saya katakan kalau ngelihat kekristenan hari ini tuh capek. Capek itu bukan berarti dalam pengertian putus asa, tetapi memperhatikan perilaku umat Tuhan atau orang Kristen pada umumnya. Itu enggak sesuai dengan firman Allah atau tidak sesuai dengan rencana Allah. Dua hal yang paling penting program Tuhan Yesus. Tadi malam saya sampaikan lewat telepon itu. Bahwa Tuhan Yesus menginginkan saudara dan saya itu masuk ke surga. Saudara percaya itu? Tuhan Yesus menginginkan saudara dan saya itu masuk ke surga, hidup bersamanya. Saudara percaya itu? Tapi yang kedua, syaratnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus menjadi serupa dengan Kristus itu sendiri. Lah kalau masih bisa maidung, masih bisa ngenyek, masih bisa nuding, masih bisa menghakimi, ini sulit sekali disebut Kristen. Masih menghakimi itu tidak bisa disebut Kristen, saudara. Karena Kristen tidak bisa seperti itu. Melihat orang yang lemah, orang Kristen itu harus mengambil bagian. Kelemahan itu
ditopang dengan kekuatan yang ada pada kita, sehingga orang yang lemah itu menjadi mampu atau berdaya dalam segala hal. Lemah pengetahuannya, lemah finansialnya, lemah fisiknya, kita harus ambil bagian. Sekecil apapun kita harus ambil bagian. Maka hari-hari ini saudara, kalau kita melihat perilaku kehidupan secara normal, umum pada umumnya, semakin jelas dengan adanya social distancing atau penjagaan jarak yang demikian ini mumpang-mumpung dimanfaatkan untuk kelompok tertentu, orang tertentu yang merasa nggak nyaman, wah pas ketepaan. Bahkan ada banyak diantaranya yang tidak puas dengan pengembalaan, pas ditulisnya ibadah online, tepaan kesenangan. Orang saya ketemu gembala. Ada, bukan nggak ada ini yang berperilaku begitu. Pas dibuat online, ketepaan bisa pindah. Kenapa? Karena online tidak diketahui. Tapi saya sedih, saya selalu monitor berian berapa yang ikut online, 20 pi, 22 pi. Loh, jemaat KKS ini kurang lebih 500 ya. Oke lah 20 itu kalau 20 orang itu yang buka, anggap aja di dalam rumah itu 10 orang berarti 200. Tak anggap itu murah loh 10 orang. Keluarga Pak Ketut ada 10 orang? 2 saja. Ya kan? Makanya kadang-kadang saya merenung juga, ini pada kemana ya? Jadi ini momen, ini yang bahaya sekali saudara. Kedepan kekristenan seperti ini sangat mengerikan dan ini sangat fatal. Apa yang telah ditabur oleh Tuhan, apa yang telah ditanam oleh Tuhan sia-sia begitu saja. Enggak akan ada seorang pun bisa masuk kerajaan surga kalau tidak serupa dengan dirinya. Ini yang saya katakan, dimanapun saya katakan. Dan KKS itu mendapat pelajaran ini lebih awal dari banyak orang. Bertahun-tahun saya sampaikan. Gemut dan selem, segambar dan serupa kata firman. Karena kita diciptakan dari awalnya segambar dan serupa, amin. Iblis yang merusak perjalanan hidup kita sehingga coreng-moreng hari ini. Tetapi Alkitab mengatakan, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat, kalau tidak aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Nilai-nilai kehidupan itu akan hilang. Maka ini sesuatu yang sangat prinsip yang harus kita pegang teguh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iman kekristenan kita pada hari ini diuji secara luar biasa, baik secara global maupun secara regional bahkan lokal kita. Coba kalau saudara lihat lagi di Eropa, di Timur Tengah, sekarang saudara lihat di Afghanistan. Kekristenan yang hanya 0 sekian persen saja sekarang sudah menjadi kalang kabut dan ketakutan luar biasa karena memang disatroni dari rumah ke rumah oleh Taliban. Ini mengerikan saudara. Perjalanan hidup manusia ke depan sangat mengerikan. Hari ini saudara peraturan pemerintah sudah dikeluarkan. Yang akan menggunakan moda transportasi atau bepergian dengan alat transportasi apa saja harus menunjukkan peduli lindungi. Kata lain sudah divaksin. Mau masuk mal juga sama, harus divaksin. Ada yang protes, Pak saya tidak mau divaksin karena ini antikris. Siapa yang bilang? Ini tidak ada urusannya antikris. Ya, ini untuk menjaga supaya kita ini sehat kuat menghadapi virus, adanya herd immunity, imunitas kekebalan secara bersama-sama. Dan saya percaya kalau di antara kita semuanya sudah vaksin, maka kalau tahu ada virus kita tidak akan tergeletak, kita akan bertahan karena antibodi yang kuat. Bahkan sekarang ini sudah ada yang namanya booster atau vaksin yang ketiga. Sudah mulai banyak melakukan. Tadi malam pun saya diingatkan akan hal itu. Pak Hengki harus cepat booster.
Iya, nanti nunggu. Nunggu apa? Nunggu vaksin Nusantara, biar sekali suntik selamanya. Nah, promonya kan gitu. Sekali suntik selamanya ya. Jadi nggak bolak-balik. Karena kekuatan vaksin ini hanya 6 bulan, paling gede setahun, ya kan. Harus vaksin lagi, vaksin lagi, vaksin lagi. Wah, repot kalau begini kan. Tapi kunci yang paling penting adalah hati yang gembira. Itu adalah obat yang paling manjur. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini belum apa-apa. Kalau kekristenan kita terjebak kepada pengikut-pengikut Nikolaus yang toleransinya tinggi terhadap keadaan dan situasi yang ada. Saya memberikan gambaran dengan peduli lindungi, kata lain vaksinasi itu, baik 1 ataupun 2, saudara baru bisa berkegiatan. Saya merenungkan sesaat, kalau nanti 66 itu ditawarkan, triple sec itu ditawarkan, dan masuk diimplant di tangan ataupun di dahi, maka kebayang saudara, kalau promosinya adalah semua yang diimplant, semua yang dikasih tanda 666, maka kehidupannya dijamin oleh pemerintah. Saya mau nanya saudara, kira-kira saudara mau pasang atau tidak? Ini dilema loh. Maka saya sudah canangkan bertahun-tahun, hidup tanpa uang. Tidak sederhana, pengertian itu dalam sekali. Yang kedua berat sekali. Dan ketika saya kemarin dipertanyakan, beberapa hari yang lalu ditanyakan, kalau Pak Egi nanti benar-benar disuntik 66 mau enggak? Enggak. Loh Pak Egi berarti tidak tunduk pemerintah? Enggak. Saya tunduk pada Tuhan saja. Kalau ini sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan firman Allah, saya harus lawan. Resikonya mati, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu namanya militan. Maka kita siapkan komunitas. Hidup tanpa uang, hidup bersahaja itu bagaimana? Maka saya ucapkan selamat dan berbahagialah bagi saudara yang sudah terlatih menderita. Kan penghiburannya orang menderita kan ngono ya toh. Apane randi duit kan seneng banget. Wis biasa Pak iki aku randi duit. Jadi sesuk nek urip nganggo duit lumrah. Apa begitu? Jawabnya juga enggak. Hari ini kita butuh uang. Amin. Tapi uang bukan segala-galanya. Amin. Haleluya. Ya, itu hanya alat bayar saja. Ya. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah kurang cara untuk memberkati saudara. Perhatikan kalimatnya. Inilah firman dari Dia, Yesus, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Istilah bahasa sederhananya, saudara itu di tangan Tuhan. Jangan takut menghadapi proses kehidupan. Maka satu kali saya akan katakan, jangan pakai vaksinasi ini adalah pemasangan triple sec. Pasti saya akan beritahu. Kalau sekarang harus vaksin. Kenapa? Biar saudara kuat. Imunitasnya kuat. Sehingga kita tidak terpapar oleh virus itu. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan belum selesai dalam hidup saudara. Amin. Saudara masih diberi kesempatan, termasuk saya diberi kesempatan emas. Maka saya harus pergunakan hidup dengan baik. Injil Lukas mengatakan burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan. Masa kan saudara nggak dipelihara Tuhan? Maka kita belum sampai kepada pelajaran itu. Jangan takut, ada masa sukar, betul. Ada masa sulit, betul. Ada aniaya, betul. Tapi di mana kekristenan? Saya mau katakan KKS yang sejati adalah pribadi yang dilindungi oleh Allah. Dan dipastikan kita makan. Walaupun bubur ya Bu Menik. Jadi nggak usah khawatir, buburnya Bu Menik bikin wareg enggak? Kenyang kan? Nah iya, bubur aja bikin kenyang, apalagi tiwul. Nggak usah takut, ya. Jangan terlalu ngerambiang, tapi saya mau katakan perlindungan Tuhan itu kekal. Oleh sebab itu saudara, saya memperhatikan kalau hari-hari ini orang mulai bingung, harus vaksin, ada pro kontra dan sebagainya. Saya katakan, ya aduh kasihan deh. Dan orang Kristen yang seperti ini sangat mengerikan. Saya sampai tegas mengatakan,
Aduh, kalau Kristen model kamu semuanya celaka dah. Tunduk pada pemerintah betul, tetapi sekali lagi khusus untuk triple sek kita nggak boleh tunduk. Kita harus lawan, kita harus tolak sekalipun fasilitas menjanjikan. Maka kalau iman KKS tidak kuat, kita pasti terjebak. Disediakan fasilitas transportasi, disediakan hunian atau rumah tinggal, dijamin makannya seumur hidup. Siapa yang tidak suka? Padahal kalau saudara teliti baik-baik, masa edarnya itu hanya 7 tahun. Setelah itu kita masuk proses kehidupan yang baru. Nah, itu nanti fasenya di tahap berikutnya. Ini kulitnya saja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi, ketika jemaat di Efesus dipuji secara luar biasa, tetapi Tuhan tidak pernah ragu-ragu untuk menegur, mengingatkan. Demikian juga terhadap pribadi saya, tentunya saudara juga demikian. Bahwa ketika Allah memuji saudara, Allah juga pasti tidak ragu-ragu untuk mengingatkan, menegur, mencela. Tapi sekali lagi, semua itu adalah dalam rangka penyelamatan umatnya. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatmu jikalau engkau tidak bertobat. Oleh sebab itu semua kelalaian, kelemahan yang kita lakukan, mari kita benar-benar mengaku di hadapan Tuhan. Supaya kita diberi kesempatan, dan ketika kita diberi kesempatan kita menjadi pribadi yang benar-benar sigap menghadapi segala proses yang ada. Sekali lagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan takut. Sambutlah kebenaran firman, terimalah dan resapi dan terjemahkan, lakukan dalam kehidupan. Pasti saudara akan menjadi pemenangnya. Amin. Tuhan menolong kita sekalian, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendengar bagian-bagian daripada surat yang dikirim kepada jemaat yang di Efesus. Engkau memuji, engkau menghargai, engkau memberi apresiasi yang luar biasa terhadap segala apa yang mereka buat. Namun sekaligus engkau juga mencela, engkau juga menegur, engkau menemplak kelalaian-kelalaian yang telah dilakukan jemaatmu di Efesus. Kami sadar sesungguhnya demikian pula lah hidup kami. Bapa di surga, ampuni kalau kami hari ini menjadi tawar hati karena kekecewaan, kekesalan hati, kepahitan, bahkan karena sakit penyakit dan keuangan. Tuhan ampuni. Biarlah kami boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Supaya kami boleh terus berkenan di hadapan Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan umat-Mu tanpa terkecuali. Engkaulah jawaban atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan saya undang maju ke depan.